Nah, ini kalau misalkan kita nggak isi, maka akan ada tulisan harap mengisi bagian ini. Kemudian jenis kelamin di sini teman-teman bisa pilih ya, pria atau wanita, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, bagi teman-teman yang telah lulus seleksi PTKK Guru tahap 1, langkah berikutnya nanti melakukan pemberkasan dengan diawali mengisi daftar riwayat hidup. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita melakukan pemberkasan dan mengisi daftar riwayat hidup, setidaknya ada 7 petunjuk teman-teman untuk pengisian pemberkasan di akun SSCSN tahun 2021. Bagaimanakah rincian dari ketujuh hal tersebut? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, untuk mengisi daftar riwayat hidup dan juga upload berkas untuk pemberkasan P3K Guru dan juga nanti sama halnya dengan P3K Non Guru dan juga CPNS, teman-teman bisa langsung login ke akun SSCSN masing-masing, kemudian kita klik enter. Berikutnya kita bisa klik login. Berikutnya di sini kita masukkan nick dan juga password kita, kemudian kita klik masuk. Berikutnya di sini akan muncul tampilan seperti ini. Selamat Anda lulus seleksi PTKK Guru tahun 2021. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan CASN? Maka di sini kita harus pilih iya dan kemudian kita klik di sini, pengisian daftar riwayat hidup. Berikutnya kita akan sampai pada tahap ini teman-teman, yaitu kita ada berkas yang seharusnya kita isikan. Nah, di sini teman-teman ada bagian-bagian yang harus kita isikan ya untuk melakukan pemberkasan nanti. Yang pertama di sini ada data perorangan yang harus kita isi. Kemudian nanti di sini untuk bagian riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian riwayat keluarga, kemudian riwayat organisasi, dan kemudian yang terakhir di sini kita upload dokumen teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita cek nanti teman-teman bisa cek secara berkala ya, manakala nanti, di akun SSCASN teman-teman, ini sudah muncul seperti ini ya tampilannya. Nah, ini belum muncul teman-teman. Nah, setidaknya di sini teman-teman untuk panduannya, pengisiannya di sini ada 7 hal yang harus kita pahami teman-teman. Yang pertama, nah di sini kita bisa cek bersama teman-teman. Untuk petunjuk pengisian data perorangan, ini untuk yang poin pertama. Bagi teman-teman yang telah lulus seleksi P3K Guru tahap 1, sebelum mengisi untuk riwayat, perorangan, data perorangan, sebaiknya di sini teman-teman itu membaca baik-baik ya, dari ketujuh petunjuk ini, supaya nanti tidak mengalami kesalahan ketika melakukan pemberkasan dan juga mengisi daftar riwayat hidup. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini ada keterangan teman-teman, yaitu perhatian ya. Di sini diberikan bold seperti ini. Artinya ini adalah sesuatu informasi yang sangat penting sekali. Perhatian, pastikan Anda mengisi daftar riwayat hidup dengan teliti karena data yang Anda isikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah teman-teman setelah Anda mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Artinya di sini kita harus perhatikan betul-betul ya terkait tentang petunjuk ini. Yang mana di sini untuk yang pertama, ini adalah pengisian data perorangan. Ini harap dilakukan dengan teliti. Jadi kita teliti data per data yang akan kita inputkan. Nah ini teman-teman. Dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah ya setelah Anda mengirimkan daftar riwayat hidup ini. Kemudian untuk yang bagian kedua, isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian silahkan lengkapi data Anda. Ini adalah yang diberikan tanda bintang merah, teman-teman. Jadi yang kita isikan ini adalah data yang ada tulisan silahkan lengkapi data Anda dan juga di sini ada tanda bintang merah. Jadi kalau misalkan kita lihat pada formulir ini, yang wajib diisikan ini adalah yang bertanda merah. Ya ini yang wajib kita isi teman-teman, yaitu gelar depan ini kita isi, gelar belakang kita isi, kemudian tempat, lahir ijazah ini kita isi. Nah, di sini ada keterangan, ini kita harus baca baik-baik ya.
Nah, ini kalau misalkan kita nggak isi, maka akan ada tulisan harap mengisi bagian ini. Kemudian jenis kelamin di sini teman-teman bisa pilih ya, pria atau wanita, ya kan? Kemudian status perkawinan, ini teman-teman sudah menikah atau belum menikah, atau mungkin teman-teman ini cerai hidup atau cerai mati gitu. Kemudian untuk agama teman-teman bisa pilih ya, disesuaikan. Untuk emailnya, kemudian nomor ponsel. Berikutnya di sini kita pilih provinsi. Nah ini, kemudian kabupaten dan seterusnya. Nah di sini data yang wajib kita isi yang ada tanda bintang merah. Nah seperti ini. Misalkan ini ya, ada tanda bintang merah kabupaten kota. Ini wajib kita isi. Kemudian di sini untuk nomor penduduk ini enggak ada bintangnya, ini enggak perlu kita isi. Dikarenakan apa? Kalau misalkan yang enggak ada bintangnya, ini enggak kita isi dikarenakan ini nanti datanya sudah ada teman-teman, sudah masuk ya dari database yang telah kita buat dulu. Nah ini. Nah ini teman-teman perlu kita baca lebih lanjut, dipelajari ya. Itu adalah yang kedua. Kita mengisi formulir yang wajib diisi dengan ada tanda ini. Kemudian untuk yang petunjuk nomor 3, Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang, bila. Nah, coba di sini kita cek. Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar, ini kita isi dengan tanda strip ya, tanda strip. Nah, gelar hanya berupa singkatan. Misalkan kalau dokter itulah DR, kemudian Eskom, kemudian AMD. Nah, ini nggak perlu kita panjangkan. Meskipun DR telah dokter misalkan ya, atau Eskom sarjana komunikasi, atau ahli media, sarjana pendidikan, itu kita cukup tulis SPD saja. Kemudian untuk alamat domisili, ini adalah alamat tempat tinggal kita saat ini teman-teman. Nah ini, jadi untuk bagian alamat, di sini kita bisa cek ya, alamatnya adalah alamat tempat kita tinggal saat ini. Jalan mana, kemudian alamat lengkapnya ini di mana. Nah ini, kemudian kode posnya ini jangan lupa. Kemudian yang bagian kelima, bila ada kecamatan dan kelurahan, nah ini, bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam daftar pilihan, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Jadi kalau misalkan di sini nanti untuk bagian kecamatan ini karena sekarang ini belum bisa dipilih teman-teman. Nanti untuk kecamatan atau untuk desa kelurahan ini enggak ada dalam daftar pilihan, seharusnya ada teman-teman. Kalau misalkan enggak ada, maka kita akan ada pilihan lainnya ya. Kita pilih lainnya, kemudian nanti kita isikan secara manual. Akan muncul tombol untuk kolom baru teman-teman. Kemudian jika sudah, isilah captcha berikut di bawah ini, kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, di sini kita masukkan captchanya. Misalkan di sini captchanya apa? Captchanya ini adalah misalkan C kecil ya, C kecil, kemudian C kecil, kemudian E kecil, dan juga A kecil. Nah ini adalah pada petunjuk yang bagian ke-6. Kemudian untuk yang ke-7, data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Jika kita kliknya resume, maka data yang sudah kita isikan ini nggak akan tersimpan. Nah, supaya tersimpan, kita klik selanjutnya. Nah, jika kita klik selanjutnya, maka kita akan berlanjut untuk mengisi data. Setelah data perorangan adalah kita mengisi data pendidikan. Nah, data pendidikan, data pekerjaan, keluarga, organisasi, ini nanti yang akan menjadi daftar riwayat hidup, teman-teman. Nah, daftar riwayat hidup ini adalah merupakan salah satu data yang wajib kita upload ya di sini pada bagian unggah dokumen untuk pemberkasan. Jadi untuk pengisian daftar riwayat hidup ini harus benar. Nah, ini nanti hasilnya dalam bentuk printout yang nanti hasilnya itu kita unduh, kita tanda tangani, diberi materai, kemudian kita scan lagi, kita upload menjadi salah satu persyaratan dokumen ini. Sehingga pada akhirnya nanti untuk daftar riwayat hidup yang kita sudah isi nanti akan bisa kita unduh dari akun SSCASN. Nah ini teman-teman nanti judulnya adalah daftar riwayat hidup. Kemudian di sini berisi data-data yang sudah kita isikan sebelumnya ya. Dan di sini akan muncul foto kita, foto terbaru yang kita upload pada saat itu. Upayakan foto yang kita upload ini foto terbaik dan juga terbaru teman-teman. Demikian 7 petunjuk pengisian daftar perorangan ketika mengisi daftar riwayat hidup. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.